نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام المولى جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الناس. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebuah ayat yang seringkali kita mendengar dari guru-guru kita, menasihati kita dan mengingatkan kita, dari imam-imam kita yang membaca dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka semua beribadah kepada Aku. Hadirnya kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam kondisi kita itu penuh dengan kelemahan sebagai ujian bagi kita. Apakah kita mampu mewujudkan maksud dan tujuan Allah di dalam menciptakan kita? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa lamaratun bisu." Sungguh jiwa manusia itu selalu memerintah dan mengajak manusia kepada perkara-perkara yang buruk. Jiwa kita, bila tidak kita bimbing, nafs kita, bila kita tidak bimbing, maka sungguh dia akan selalu mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, yang menyelisihi dari maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana lafi khusrin." Sungguh manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian. Sebagian ulama menjelaskan lafi khusrin artinya adalah fi tariqil halak. Betul-betul berada di jalan yang akan mengarahkan dia, membawa dia kepada kebinasaan. Kita diciptakan untuk ibadah, namun di sisi lain kondisi kita seperti itu. Oleh karena itu barakallahu fikum, ketika kita sudah mendapatkan, ketika kita sudah berusaha
mendapatkan kesempatan untuk beribadah dan sudah berusaha mewujudkan ibadah tersebut, bukan berarti kemudian kita merasa aman bahwa kita akan terus bisa beribadah kepada Allah. Tidak. Begitu banyak cobaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira dirinya akan dibiarkan untuk mengucapkan amanna, kami ini adalah orang-orang yang beriman, tanpa kami uji? Ketika kita sudah beribadah kepada Allah, ketika kita sudah berusaha beribadah kepada Allah, maka akan datang ujian demi ujian yang akan membawa kita menjauh dari ibadah kepada Allah, yang akan membawa kita, menyeret kita dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu banyak manusia yang awalnya dia tidak memiliki keinginan untuk beribadah kepada Allah, kemudian dia mengenal agama dan dia beribadah kepada Allah, dan kemudian dia meninggalkan agama tadi. Kenapa barakallahu fikum? Karena ujian-ujian yang ada. Dan ujian-ujian manusia sangatlah banyak. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan untuk manusia sangatlah banyak. Semua kembali kepada kondisi jiwa-jiwa manusia itu sendiri. Namun secara umum, ujian untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah mal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma taraktu fitnatan adarru 'ala ar-rijal minan nisa." Dalam sebuah hadis, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Ujian khusus untuk umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kaum laki-lakinya diuji dengan wanita, kaum wanitanya diuji dengan laki-laki, dan mereka berdua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Yang tadinya semangat dalam beribadah kepada Allah, kemudian meninggalkan ibadah itu karena mal, karena harta. Yang tadinya semangat dalam beribadah kepada Allah, kemudian dia meninggalkan ibadah tersebut karena wanita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth." Ujian umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dinampakkan indah di mata manusia, kecintaan terhadap pasangan hidup, seorang laki-laki terhadap wanita, wanita terhadap laki-laki, kepada anak keturunan, dan terhadap harta benda. Berapa banyak manusia meninggalkan agamanya karena hal-hal ini, karena harta benda, karena alasan anak, ataupun karena alasan pasangan hidupnya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita harus betul-betul berjuang supaya kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, di antara sebab kita itu bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita selalu memohon kepadanya. Sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu dipesan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, "Ya Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salatin maktubatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik." Wahai Mu'adz, dalam hadis mengatakan, "Wallahi inni la uhibbuk." Sungguh aku sangat mencintaimu. Jangan pernah kau tinggalkan di setiap penghujung salat wajibmu untuk memohon dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku ala zikrika, untuk bisa berzikir kepadamu.
dan untuk bisa bersyukur kepadamu, dan untuk bisa bagus di dalam beribadah kepadamu. Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Mu'adz. Beliau sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa memohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini di atas agamamu. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk selalu memohon supaya mendapatkan hidayah siratal mustaqim. Dalam setiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalanmu yang lurus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguh, bila kita selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Di mana Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Minta kalian kepadaku, maka sungguh aku akan kabulkan untuk kalian. Kita memohon kepada Allah istiqamah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahumma rzuqni imanan daiman wa qalban khashi'an wa istiqamatan fi amri. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya Allah, rizkikanlah kepadaku iman yang terus-menerus dan hati yang selalu khusyuk serta istiqamah di atas urusan-urusanku. Sungguh ketika kita berdoa, memohon kepada Allah dengan doa-doa tadi, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan untuk kita. Mereka sosok-sosok yang mulia. Umar bin Khattab, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhum, dan begitu pula Rasulullah SAW memohon kepada Allah untuk diberi istiqomahan. Maka semestinya kita juga selalu memohon kepada Allah. Bukan cuma sebatas kita berusaha, tapi hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon untuk selalu diberi keistiqomahan dalam beribadah kepadanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, tsumma amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga mengingatkan kita. Di antara sebab kita itu betul-betul semangat dalam beribadah kepada Allah adalah di saat kita mengingat bahwa umur kita, bahwa hidup kita di dunia ini bukan selamanya. Beliau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam berpesan, "Aghfiru dzikra hadimil ladzat." Banyak-banyaklah kalian mengingat-ingat apa yang akan hadim, menghancurkan kenikmatan-kenikmatan. Setiap kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita melihat saudara kita, melihat kenikmatan-kenikmatan saudara-saudara kita. Terkadang kita ingin memiliki kenikmatan-kenikmatan tersebut, padahal kita telah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih besar dari apa yang didapatkan oleh saudara-saudara kita. Di saat cinta kita terhadap dunia itu luar biasa, di saat kita itu lalai dengan akhirat, di saat surga sudah bukan menjadi impian dalam hidup, maka kata Rasulullah SAW, aghfiru, banyak-banyaklah kalian dzikra hadimil ladzat, mengingat apa yang akan menghancurkan kenikmatan ini. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda dalam salah satu sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Namun kata beliau alaihi salatu wassalam, sekarang fazurruha, ziarahilah, fa innaha tudzakirukumul maut
Karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Seorang insan ketika dalam kondisi merasa putus asa dengan apa yang sedang dia alami, dia merasa bahwa itu adalah akhir dari kehidupannya, maka dunia bukan sudah seleranya. Dia tidak memiliki selera untuk mendapatkan dunia, harta benda dan yang lainnya, bukan menjadi impiannya. Di saat seperti itu, barakallahu fikum, manusia betul-betul memikirkan apa yang akan dia dapatkan setelah kematian. Maka ketika kita sering mengingat kematian, kita akan betul-betul barakallahu fikum berjuang untuk kehidupan setelah kematian. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengingatkan mengapa hari di mana manusia berada dalam surga dikatakan sebagai yaumul akhir, hari paling terakhir, karena kehidupan manusia itu ada 4. Yang pertama, al-yaumul awal. Hari yang pertama adalah hari seorang insan fi batni ummihi. Dia hidup di perut ibunya. Al-yaumul tsani. Hari yang kedua, ketika seorang insan, barakallahu fikum, dia hidup di dunia. Ini yang kita rasakan sekarang. Wal yaumul tsalits. Adapun hari yang ketiga, ketika ruh sudah dicabut dari tubuh kita. Ketika malaikatul maut berkata kepada seorang mukmin, "Ya ayyatuhan nafsu thayyibah, irji'i ila maghfiratin minallah wa ridwan." Wahai jiwa yang baik, keluarlah, ukhruji, keluarlah menuju ampunan Allah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikatul maut berkata kepada seorang kafir, "Ya ayyatuhal nafsul khabithah, wahai ruh yang jelek, ukhruji, keluarlah engkau kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala." Itulah hari yang akan dilewati oleh manusia, atau hari ketiga. Dan hari keempat adalah hari yang dikatakan sebagai hari akhir, di mana manusia barakallahu fikum akan mendapatkan imma surganya Allah ataupun waliyadzubillah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba, dia adalah orang yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan kepadanya, betul-betul mewujudkan apa yang disebutkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka dia akan dipanggil oleh malaikatul maut, "Ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunannya Allah dan ridhonya Allah." Mudah-mudahan kita adalah termasuk dari hamba yang akan mendapatkan ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba yang akan diberi istiqomahan untuk melakukan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.